Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair karya Imam Al-Zahabi, di mana kitab ini khusus membahas tentang dosa-dosa besar, dan insyaallah malam ini kita akan membahas dosa besar yang ke-20, yaitu dosa tentang kezaliman, dosa berbuat zalim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-kabiratus sadisatu wal isrun, 26 ya, maaf. Al-kabiratus sadisatu wal isrun az-zulmu, dosa besar yang ke-26, berbuat zalim, yaitu bi akli amwalin nas wa akhdhiha, dengan memakan harta orang lain yang bukan haknya atau mengambilnya. Wa zulmin nasi bid-darbi wasyatmi wat ta'ati wal istitala 'ala du'afa, ada menzalimi orang lain dengan memukul, mencaci maki, berbuat beraniaya atau sombong kepada orang-orang lemah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Surah Ibrahim ayat 42 hingga 45. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, janganlah kamu sekali-kali mengira Allah lupa terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah tidak memiliki sifat lupa, ya, sampai kapanpun terjadinya sesuatu, sampai kapan Allah selalu ingat. Tidak ada sesuatu pun peristiwa atau perbuatan manusia yang Allah lupa. Termasuk orang-orang yang berbuat zalim, sampai nanti di akhirat Allah tidak akan lupa. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar.
Hanya saja Allah menunda mereka. Di orang yang dizalimi, orang berbuat zalim, tidak semuanya diazab oleh Allah, ya, tetapi banyak yang ditunda azabnya. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihil absar. Sampai pada hari di mana mata-mata akan terbelalak. Muhti'ina muqni'i rusihim la yartaddu ilaihim talfuhum. Mereka cepat-cepat tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya dan mata mereka tidak bisa berkedip. Wa afidatuhum hawa, sementara hati mereka kosong. Seperti orang linglung, orang bingung, orang kesurupan itu ya. Matanya belalak begini, hatinya kosong karena bingung apa yang akan dialami nanti ketika Allah SWT telah memulai perhitungan amal. Semua orang bingung, yang beriman maupun yang tidak beriman. Tidak ada yang tidak bingung. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab, dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari di mana azab datang kepada mereka. Fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Lalu orang-orang yang berbuat zalim akan berkata, wahai Tuhan kami, tundalah kami sebentar saja, maka kami akan nujib da'wataka wa natabi'ir rusul, maka kami akan menyahut seruanmu dan akan mengikuti para rasul. Tetapi itu hanya harapan yang hampa, yang tidak mungkin terjadi. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Maka mereka diwelehke oleh Allah. Bukankah kalian dulu telah bersumpah bahwa kalian tidak akan mati, atau yang sudah mati tidak akan hidup lagi? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu, dan kalian bertempat tinggal di tempat-tempat tinggal orang-orang yang berbuat zalim, yang menzalimi diri mereka. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan jelas bagi kalian apa yang kami perbuat terhadap mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah membuat perumpamaan bagi kalian. Orang-orang kafir yang pada zaman Rasulullah maupun sekarang yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang menganggap bahwa hidup di dunia kalau sudah mati ya sudah, mati adalah akhir segalanya. Tapi bagi kita orang beriman, kematian adalah awal dari apa? Dari alam akhirat. Justru sejak kematian itulah ketegangan-ketegangan yang akan dialami oleh manusia semakin dahsyat. Kita semua manusia, perjalanan kita masih jauh sekali, ya. Dan semua manusia akan mengalami banyak alam, ya. Mulai dari alam arwah, kemudian alam kandungan, yang ketiga alam dunia. Kita baru alam ketiga, masih ada berapa itu, 7 sampai 8 tahap lagi, ya. Alam barzah, kemudian hari kebangkitan, hari kumpulkan di padang mahsyar, kemudian di penimbangan amal, penyerahan buku catatan amal, kemudian lagi ada lewat Shiratal Mustaqim, kemudian yang terakhir di surga atau di neraka. Justru kematian sudah mulai babak yang sangat menegangkan. Apabila di alam barzah nanti
selamat dan mendapatkan nikmat, maka hari-hari berikutnya akan mendapatkan nikmat. Tapi kalau di alam barzah, di alam kubur sudah disiksa, maka hari-hari berikutnya akan semakin menegangkan. Wa qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina zalamu innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya kesalahan itu bagi orang-orang yang menzalimi manusia, yang menzalimi orang lain. Surah Asy-Syura ayat 42. Orang yang berbuat zalim pasti nanti akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat terakhir, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang berbuat zalim akan mengerti kemana mereka akan kembali, ke surga ataukah ke neraka. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mengalami sakaratul maut, menjelang kematian, Allah perlihatkan semua amalnya, ya, semua perbuatannya, terutama sejak dia akal balik, mulai dewasa, diperlihatkan semua amal-amal salehnya, kemudian dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan. Dan orang yang berbuat zalim akan melihat dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yaflithu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menunda untuk orang yang berbuat zalim, tetapi ketika Allah menyiksanya, mereka tidak akan bisa menghindar, tidak akan bisa lari dari azab Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Tuhanmu ketika dia menyiksa penduduk negeri, penduduk wilayah daerah atau desa yang mana mereka berbuat zalim. Sesungguhnya siksa Allah amatlah sangat pedih. Di orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa hebat, jika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab, menurunkan bencana, maka mereka tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa menghindar dari azab itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa hummila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, kepada sesama manusia, baik kezaliman itu berupa merusak nama baik, membunuh karakter, atau melakukan sesuatu yang lainnya, ya misalnya memukul, mencaci maki, atau mengambil harta, menggeser batas tanah dan sebagainya, maka fal yatahalal al-yawma, hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf sekarang juga, jangan ditunda-tunda.
sebelum terjadi hari di mana hari itu tidak ada uang, enggak ada dinar, tidak ada dirham, yaitu hari kiamat. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madramati. Kalau dia banyak pahala amal solehnya, maka pahala amal solehnya akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau dia enggak punya amal soleh, maka dosa orang-orang yang dizalimi dibebankan kepada orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Kalau kita pernah berbuat zalim pada orang lain, jangan sungkan untuk minta maaf. Ya, walaupun seorang manajer, seorang direktur, seorang owner perusahaan besar, kalau berbuat salah harus minta maaf, mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau sudah terlanjur, ya kita sudah pindah ke alam yang lain, alam berikutnya, maka yang ada hanya penyesalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala, innahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ini bukan dari Al-Qur'an tapi hadis, ya, hadis qudsi. Firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an, yang disampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin menzalimi makhluknya, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Allah mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kezaliman juga aku haramkan di antara kalian semua. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yaitu pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, ya, dengan para sahabat, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang pailit itu siapa? Para sahabat menjawab seperti apa yang kita pikirkan. Orang pailit adalah orang yang punya usaha, usahanya habis, uangnya juga habis. Kalau misalnya berdagang, dagangannya habis, uangnya habis, adalah orang yang bangkrut. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah bukan itu. Qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa banyak sekali pahala. Ada pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah. Ya, umrohnya nggak cuma sekali, hajinya berkali-kali, umroh setahun berapa kali. Akan tetapi fayati wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa nabasha an irdi hadza wa daraba hadza wa safaka dama. Tetapi waktu di dunia dia sering berbuat zalim kepada sesamanya. Dia pernah mencaci maki si anu, si A, pernah mengambil harta si B tanpa hak, merusak nama baik C,
memukul ini, bahkan menumpahkan darah orang. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan kezaliman yang diperbuat waktu hidup di dunia. Fayu'khadhu li hadhihi min hasanatihi, fayu'khadhu li hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka masing-masing orang yang pernah dizalimi itu diambilkan dari pahala amal solehnya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau amal solehnya, pahala amal solehnya sudah habis, sementara orang yang dizalimi masih ngantri banyak, belum kebagian amal solehnya, maka dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu yang masih ngantri itu diambil dan dibebankan kepadanya, sehingga yang tersisa hanya dosa. Amal solehnya, pahalanya habis dan tinggal dosa, bahkan bertambah dari dosa-dosa orang yang pernah dizalimi. Faturiha alaihi tsumma turiha binar. Dan akhirnya orang yang zalim tadi dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadhil hadits kulluha fi shihah. Hadis-hadis yang tadi disampaikan, yang saya bacakan tadi semuanya terdapat dalam kitab-kitab sahih. Ya, tidak ada yang dhaif, apalagi yang maudhu'. Wa taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam mu'adzin hina ba'athahu ila al-Yaman wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan di awal-awal dulu telah disampaikan hadis tentang pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz, mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Di antaranya pesan beliau, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Artinya kamu jangan berbuat zalim kepada rakyatmu nanti. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang, ya, tidak akan penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang non muslim, walaupun dia orang jahat, kalau dizalimi, ya, kalau ada orang berbuat zalim padanya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina yaumil qiyamah. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbuat zalim walaupun hanya sejengkal dari tanah, maka tanah itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Min sab'i aradin, dari 7 bumi, 7 lapis bumi. Jadi orang yang sengaja menggeser patok, menggeser batas tanah, ya, sepanjang berapa senti kali panjangnya, itu nanti seluas itu dengan kedalaman 7 lapis bumi akan dikalungkan di hari kiamat. Wa kana ba'du salaf yaqul la tazlimiz du'afa, la tazlimid du'afa fatakuna min asraril aqwiya. Ada salah seorang ulama salaf mengatakan, janganlah kamu berbuat zalim kepada orang-orang lemah. Kalau kamu berbuat zalim kepada mereka, maka kamu akan termasuk orang-orang kuat yang jahat. Biasanya memang gitu ya. Zalimnya itu pada orang-orang lemah. Kalau orang kuat yang enggak berani berbuat zalim. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal hubara la tamutu fi waqriha hizalan
huzalan min zulmil zalim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya banyak burung yang mati di sarangnya karena kezaliman orang-orang yang zalim. Jadi termasuk kita dilarang juga berbuat zalim kepada binatang. Ini artinya burung yang punya anak, anaknya masih kecil, masih butuh disuapin oleh induknya, kemudian induknya ditangkap, anaknya mati kelaparan. Ini termasuk kezaliman. Bahkan dalam Islam kita menyembelih binatang pun tidak boleh sembarangan, ya, harus ditajamkan pisaunya. Ketika binatang disembelih banyak, tidak boleh binatang masih hidup melihat temannya disembelih. Ya, biasanya kalau Idul Adha kan kambingnya antri, dipotong di depannya, itu tidak boleh. Kasihan. Wah, nanti aku nasibku akan seperti dia kan gitu. Jadi harusnya ya ditutup supaya dia tidak melihat. Kemudian menurut para ulama, menyembelih binatang itu kalau belum benar-benar mati belum boleh diapa-apakan, apalagi dikuliti, ya. Ditarik, dipindah aja tidak boleh, makruh, paling tidak hukumnya makruh. Harus dibiarkan sampai mati, benar-benar mati. Tidak boleh dipindah, tidak boleh ditumpuk, ya, nggak boleh dilempar, bahkan dipegang supaya nggak gerak-gerak pun nggak boleh. Setelah selesai penyembelihan harus dibiarkan sak polai, ya, sampai mati. Terakhir, wa qila maktubun fit Taurah yunati munatin min wara'il jisri, yakni sirat, ya ma'syaral jababirah at-tughat wa ya ma'syaral mutrifin al-ashqiya, innallaha yahlifu bi'izzatihi wa jalalihi alla yujawiza hadzal jisra al-yawma zalimun. Tertulis dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada keterangan, ada ayat yang menerangkan nanti ada malaikat yang akan mengumumkan dari belakang jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang melintang di atas neraka jahanam. Ya, dari sana ada yang mengumumkan, wahai orang-orang, para pemimpin yang diktator, para pemimpin yang sewenang-wenang, wahai orang-orang kaya yang yang celaka, yang sombong, yang zalim, sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya bahwa orang yang berbuat zalim tidak akan bisa melewati jembatan ini. Kalau nggak bisa melewati berarti terpleset dan terjebur dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, demikian kajian pada malam hari ini. Ya, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari perbuatan zalim, baik kita yang berbuat zalim maupun dizalimi oleh orang lain, dan semoga kita tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk minta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat salah kepadanya. Yang terakhir sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya, monggo.
Nggak ada ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.